Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel Dinasti Poultry Shop. Edukasi dan informasi yang akan kita sampaikan khususnya dunia peternakan, dalam hal ini peternakan unggas layer. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas masa-masa rawan gumboro. Rawan gumboro ini biasanya beriringan dengan rawan koksi. Pertama karena biasanya ayam-ayam munculnya gumboro ataupun koksi ini itu masih berada di kandang postal atau kandang sebelum baterai. Itu yaitu masa rawan-rawannya di biasanya gumboro itu sekitar umur 12 hari ya. 12 hari ke atas itu masa-masa rawan gumboro. Dan itu biasanya kalau kepadatannya tinggi biasanya juga akan muncul koksi. Maka gumboro kok di usia sekitar 2 mingguan itu mulai rawan, karena perlu kita ketahui bahwa maternal antibody atau kekebalan yang diturunkan dari induknya itu akan bertahan sekitar 12 hari. Makanya sebelum maternal antibody itu habis, yaitu sekitar umur 7 hari, biasanya akan kita masukkan gumboro pertama yang bertujuan untuk menggertak atau menyeragamkan maternal antibody, sehingga pada nanti umur 14 atau 15 kita masuki gumboro kedua, itu respon terhadap vaksin yang kita masukkan akan rata atau sama, sehingga kekebalan yang terbentuk akan sama juga. Bahayanya apabila kekebalan yang terbentuk itu tidak sama, itu akan bisa menimbulkan masalah. Dalam hal ini biasanya akan jebol, karena yang misalnya satunya kuat, satunya tidak begitu kuat atau lemah, sehingga yang lemah itu yang rawan terhadap jebol, dalam hari ini gumboro. Nah, terus mengapa kok gumboro sama koksi itu beriringan? Karena memang faktor utama koksi muncul itu biasanya karena faktor kepadatan kandang. Kepadatan kandang biasanya muncul, terus itulah karena koksi itu bersifat imunosupresif atau menekan kekebalan tubuh. Di masa-masa itu 40 hari ke bawah itu yang paling rawan gumboro, sehingga biasanya gumboro akan muncul, akan mengikuti. Makanya di sini harus benar-benar diperhatikan tingkat kepadatan, terus juga brooding. Itu harus di bawah 40 hari itu harus benar-benar diperhatikan. Karena itu tadi biasanya kalau koksi jebol, biasanya gumboro akan mengikuti. Kalau sudah kombinasi antara koksi sama gumboro, itu biasanya kematiannya luar biasa, bisa mencapai 80%. Oleh karena itu, monggo teman-teman benar-benar diperhatikan ya, karena ini apalagi sekarang pakan sekarang sudah tidak ada AGP, dalam hal ini anti-koksidiostatnya tidak ada. Kalau dulu sebelum AGP dicabut, itu biasanya koksi itu relatif mudah dikendalikan karena sudah ada di dalam pakan tersebut. Tapi karena ini sudah tidak ada dan dilarang, itu kita memang harus benar-benar memasukkan program koksi. Dalam hal ini untuk mengantisipasi selain penyakit koksi itu sendiri, juga untuk mengantisipasi timbulnya gumboro, karena koksi biasanya muncul memang di saat umur rawan-rawannya gumboro. Biasanya kita koksi dalam sampai umur 40 hari itu 3-4 kali pengulangan. Itu sekitar umur 12-13, terus umur 24-25 atau 23-24, setelah itu sekitar 38-39. Itu kita 3 kali sampai umur 40 biasanya kita masukkan antikoksi pencegahan selama 3 kali. Dengan kandungan biasa kita pakai yang tertinggi yaitu toltrazuril kandungannya, karena itu sangat efektif, karena penggunaan cuma 2 hari cukup. Sehingga tidak akan merusak program yang kita buat. Oke teman-teman, sebelum kita tutup, monggo simak. Ini ada kasus mungkin yang koksinya masuk, itu sudah mulai kelihatan dan mungkin sudah ada kematian lah. Kalau itu berlanjut, biasanya gumboronya akan muncul. Monggo kita simak video berikut ini. Assalamualaikum, oke, ini kontrol nomor 25. Ini waktunya
gumboro, tapi ini keluar gerak darahnya. Lihat kotorannya mulai merah-merah ini. Padahal sudah waktunya gumboro. Ya, ini makanya gumboro ini harus diurut dulu, diselesaikan koksi. Karena koksi ini juga bahaya ya. Karena bersifat imunosupresif menekan kekebalan tubuh. Nah, ini berak darah positif. Ini berak darah harus dituntaskan dulu, baru gumboro dimasukkan. Tapi kalau nanti sudah di umur di atas 30, gumboro mending sudah 2 kali aja sudah cukup. Maka nanti kita lihat gumboronya masuk apa, semoga tidak ya. Tapi ini kadang-kadang kepadat nih. Oh, padat ini. Nomor sekitar 24-25 nih, padat sekali. Ini salah satu muncul faktor timbulnya koksi. Ini timbulnya koksi, salah satunya kepadatan. Ini sudah disendirikan nih yang lentruk, ini ada yang mati. Coba nanti di bedah nanti positifnya di koksitok apa nanti gumboronya sudah mulai masuk, karena rawan gumboro umur segini ya. Nah, ini faktor kepadatan ini sangat padat pemicu ini. Kayaknya nanti gumboro juga masuk kalau koksi. Makanya koksi harus benar-benar diperhatikan. Salah satu penyebabnya karena kepadatan. Oke, mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Wassalam. Oke, setelah kita lihat gumboro tadi memang ada sekilas pas ada kasus koksi ya, koksi. Nah, itu lumayan kematiannya juga mulai ada. Nah, itu kalau terus berlanjut biasanya gumboronya mengikuti jebol, itu kematiannya juga akan lebih tinggi lagi. Oke, monggo teman-teman ini benar-benar diperhatikan ya. Ini karena rawan-rawan gumboro dan koksi ini harus benar-benar diperhatikan. Nah, karena gumboro itu salah satu momok penyakit yang ditakuti oleh peternak, terutama di masa-masa starter. Karena gumboro ini memang menyerang di masa-masa starter. Oleh sebab itu, pertama saya ulangi lagi, itu harus brooding harus benar-benar dikontrol, kepadatan kandang juga harus benar-benar dikontrol. Dan vaksin, penempatan vaksin, itu yang benar-benar pas atau tepat sesuai dengan kondisi lingkungan jenengan pada waktu beternak. Karena setiap daerah itu kasus gumboro berbeda-beda. Ada mungkin daerah yang tidak terlalu padat, cukup 2 kali pengulangan gumboro biasanya aman. Kalau yang padat biasanya sampai 3 kali pengulangan gumboro. Oke, mungkin itu informasi yang kita sampaikan untuk kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman peternak layer khususnya. Jangan lupa subscribe dan komennya untuk membangun vlog-vlog kita, untuk menyampaikan informasi atau sharing ilmu-ilmu yang ada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.